Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, berjumpa kembali. Kali ini saya akan bernostalgia ya, Bapak dan Ibu. Saya akan berbagi pengalaman saya ya. Dulu ketika saya kuliah di STIMIK Amikom Yogyakarta ya, saya ambil D3. Bapak dan Ibu mungkin ini menginspirasi ya bagi beberapa pihak yang akan mempelajari ya suatu teknologi virtual tour ya. Bapak dan Ibu, khususnya di alumni Amikom ya, sesama alumni Amikom, saya lulus dari Amikom itu adalah tahun 2008 ya, mengambil jurusan manajemen informatika. Kemudian kalau kita lihat ya di profilnya Amikom ya, zaman dulu itu kan gedungnya masih sederhana sekali ya Bapak dan Ibu ya. Jadi Amikom itu berdiri tepatnya tanggal 11 Oktober ya 94. Kita bisa melihat gedung Amikom yang saat itu ya seperti ini, kemudian berubah lagi seperti ini ya, kemudian seperti ini, dan saat ini kurang lebih seperti ini. Kemudian saya menemukan situsnya Amikom di virtual tour Amikom. Luar biasa sekali ya, saya sebagai alumni Amikom ya yang dulunya baru STIMIK ya, STIMIK Amikom sekarang sudah menjadi universitas ya, artinya memiliki lebih dari satu fakultas ya Bapak dan Ibu. Di virtual tour ini kita bisa melihat beberapa tampilan ya, atau ini ya, dokumentasi ya. Jadi waktu itu dulu gedung saya sudah ini, kemudian kalau kita masuk ke dalam ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ciri khasnya Amikom itu adalah gedungnya warna ungu ya, atau kampus ungu waktu itu saya, dan saat ini juga masih menjadi brand dari Amikom. Ketika kita masuk ke lobbynya, ini adalah lobby Amikom ya, luar biasa sekali. Sudah banyak sekali perubahan ya yang lebih bagus lagi ya, bersih. Kemudian di sini tampak warna ungu ya yang mendominasi ya, warna ungu dan orange. Kemudian kalau kita masuk ke dalam, di sini ada lorong gedung 1 ya. Ini adalah lorong, waktu saya dulu kuliah belum ada ya seperti ini ya. Dulu saya kuliah itu ada tembok ya, tembok putih, bersih. Sekarang luar biasa ya, tidak hanya bersih, tapi tampilannya juga sangat powerful ya, menurut saya powerful. Kemudian di sini ada wallpaper ya, Aji Saka. Ini adalah salah satu film kebanggaan Amikom ya, yang mendapat penghargaan di beberapa kompetisi ya, termasuk Battle of Surabaya. Kita coba masuk lagi ke lorong gedung 2 ya. Jadi ini adalah lorong selanjutnya Bapak dan Ibu. Ya, saya melihat Amikom saat ini luar biasa sekali ya, seperti kita kalau masuk mall ya. Di sini ada pintu, kemudian seperti biasa ada wallpaper ya, dari informasi-informasi terkait dengan ini ya, produk-produk dari Amikom ya. Masuk ke dalam lagi, di sini masih di dalam lorong ya, masih di dalam lorong. Kemudian saya coba di gedung 1 masuk lantai 2 sisi barat ya. Jadi ini adalah di gedung 1 lantai 2 sisi barat Bapak dan Ibu. Ini adalah dulu saya sudah ada ya zaman saya dulu ini ya di gedung 1 ya. Karena gedung 1 ini adalah gedung yang memang sejak awal ya berdiri Amikom di Ring Road Utara ini ya, gedung 1 lah yang pertama kali dibuat. Kemudian kita masuk ke lantai 3 ya. Ini lantai 3-nya di gedung 1 Bapak dan Ibu. Dulu saya sering nunggu perkuliahan di sini ya, bersama teman-teman. Kemudian masuk ke lantai lorong gedung 1 yang tadi ya. Sekarang saya ingin masuk ke gedung BSC, ruang meeting. Di sini ada ruang meetingnya Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya ada rapat-rapat ya terkait dengan kegiatan mahasiswa ya atau perkuliahan kampus bisa dipakai ya. Ini dulu zaman saya juga sudah ada. Kemudian ruang meeting 2. Ini hampir sama ya. Kemudian masuk ke BSC lantai 1. Ini
Ini adalah lorong-lorong, ternyata luar biasa sekali ya perubahannya. Kemudian masuk ke gedung 2 ya, selot gedung 1 sampai 2. Ini adalah gedung 2 ya Bapak dan Ibu, pintu masuknya di sini. Saya akan coba masuk. Ini ada beberapa info ya, keluarga jaringan alumni Amikom. Kemudian kita coba lihat beberapa lagi ya. Di sini ada banyak sekali ya yang bisa kita lihat ya, meskipun ruang terbukanya luar biasa ya, ada penghijauan. Kemudian saya akan masuk ke lab ya. Lab di lobby ya. Di sini kita bisa lihat karakter ya, karakter dari Battle of Surabaya ya. Ini adalah karakter. Ini ada Aji Saka. Kemudian kita coba masuk di sini. Ada beberapa figura ya. Bloodies War in After World War ya. Jadi ini adalah Battle of Surabaya ya. Mungkin ini adalah para di balik layar ya, testimoni dari para pembuat film ini ya. Di sini ada MSV Studio ya Bapak dan Ibu ya. MSV Studio. Kemudian kita lihat di sampingnya ada figura. Kita masuk lagi, ini tadi ya. Kita coba naik ya. Ini lobi gedung 2 lantai 3 Bapak dan Ibu. Gedung 2 ini waktu saya zaman dulu sudah ada ya. Kita naik lagi di lantai 4. Ini di lantai 4-nya. Ini di lorongnya, ini adalah lab ya. Lab. Kita coba masuk. Ini adalah lab komputernya. Kemudian kita masuk ke gedung unit 3 di lobby ya, gedung unit 3. Ini adalah lobby gedung unit 3. Kita naik ke lantai 2. Ini adalah ruang tunggu ya Bapak dan Ibu ya. Ruang tunggunya cukup nyaman sekali ya Bapak dan Ibu. Masih dihiasi dengan unsur warna orange dan ungu ya Bapak dan Ibu ya. Ini dulu adalah dingdong ya Bapak dan Ibu ya. Ini adalah dingdong, artinya kalau saya dulu nyebutnya dingdong ya. Kita bisa melihat informasi lewat internet menggunakan ini gratis ya, karena zaman dulu memang akses internet itu sangat cukup mahal ya. Kalau sekarang ya murah, tapi kalau zaman dulu harus ke warnet ya. Belum adanya HP Android yang seperti sekarang ini, sehingga akses layanan internet komputer dingdong ini sangat dibutuhkan mahasiswa ya untuk ngecek KRS, ngecek jadwal secara online, materi-materi yang diberikan dosen. Kemudian di sini ada ruang admisi ya, admisi MTI ya, Magister Teknologi Informasi ya, atau Teknik Informatika S2 ya, MKOM ya. Ini adalah admisinya. Kemudian ini tadi ya untuk area S2 ya. Kemudian masuk ke gedung 4 ya. Citra, ini adalah ruang Citra ya, Citramat Bapak dan Ibu. Jadi Citramat ini seperti Indomaret itu ya, tapi di dalam kampus ya. Zaman dulu saya sudah ada, ini luar biasa ya, sangat bagus sekali, masih dihiasi dengan ornamen warna ungu. Kemudian kita kembali ke ruang ini ya, Citramat ya. Gedung 4, saya akan coba masuk gedung 4 lantai 2. Oh, di sini ada pintu masuk Bank Muamalat ya Bapak dan Ibu ya. Jadi memang Amikom kerjasama dengan Bank Muamalat ya. Jadi untuk pembayaran-pembayaran dan sebagainya dibuka ya untuk di Amikom, mahasiswa bisa melakukan pengelolaan keuangan ya di Bank Muamalat ini ya. Nah, ini adalah Bank Muamalat yang ada di Amikom. Letaknya di gedung 4 lantai 1. Kemudian masuk ke gedung 4 depan ruang pengajaran.
Ini Bapak Ibu semuanya, saya tidak bisa membuka satu-satu ya, karena nanti akan lama. Jadi ini adalah virtual tour sekilas dari saya ya, untuk flashback ya, zaman dulu saya kuliah di Amikom dan ternyata saya bisa bernostalgia dari Amikom Virtual Tour ini ya. Ini adalah salah satu fitur ya di Amikom web base-nya ya, yang di online-nya, sehingga para alumni bisa melihat eh, perkuliahan yang saat ini ada di Amikom yang zaman dulu sekarang sudah tambah luar biasa. Masuk ke gedung 5 ya, kita di basement ya. Basement ini adalah lantai paling bawah ya di gedung 5, masih dihiasi warna orange dan ungu ya, tetap bersih, rapi ya. Kemudian basement 5 sisi utara, ini sisi utaranya Bapak dan Ibu ya, tetap dihiasi warna orange dan ungu ya, bersih. Mahasiswa juga bisa belajar di sini ya, belajar berdiskusi dengan teman-teman sambil menikmati jaringan WiFi tentunya pasti ya. Kemudian naik di lantai 2 ya, ini sisi selatan. Kemudian masuk ke lobi gedung 5 lantai 1 dulu ya. Ini ada lantai 1 di gedung 5. Gedung 5 ini zaman saya dulu tuh belum ada ya. Saya sudah tahun 2008, gedung 5 ini belum ada. Kemudian masuk ke lantai 2 di gedung 5. Masih sama ya, luar biasa bersih. Kemudian ruang kelas ya, kita akan masuk ke ruang kelas. Ini adalah ruang perkuliahan. Dulu saya waktu kuliah di Amikom ya, sering melakukan transfer pengetahuan ya bersama dosen. Waktu itu Pak Erik ya, salah satu dosen favorit saya ya, Pak Erik Hadi Saputra. Beliau selalu memotivasi ya ketika di awal perkuliahan sampai akhir, beliau tidak lupa menceritakan kisah-kisah inspiratif kepada para mahasiswanya, dan itu adalah hal yang luar biasa. Salah satu kelebihan di Amikom ya, dosennya adalah motivator. Kemudian masih di gedung 5, kita lihat jembatan selat ya, jembatan yang menghubungkan antara satu gedung ke gedung yang lainnya ya, ini ya. Kemudian masuk ke gedung 5 lantai 3 ya. Ini lantai 3 ya. Ini lantai 3. Kemudian kita masuk ke resort center ya Bapak dan Ibu ya. Resort center ini adalah kalau dulu itu perpustakaan. Ya, jadi ini adalah perpustakaannya Amikom ya. Ini yang paling saya suka adalah air ya, gemercik air di sini kita bisa mendengarkan suasana kesejukan air yang mengalir ya. Ini adalah air yang mengalir. Kemudian masih sama ya, luar biasa, dilengkapi dengan beberapa fasilitas perpustakaan, tempat baca yang nyaman, bersih ya, kemudian juga penataan yang rapi seperti ini. Kemudian area baca komputer, jadi nanti di perpustakaan ini ya, Resort Center, kita juga bisa menggunakan komputer ya untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah ya, mencari informasi ya, seperti ini. Jadi ini adalah sangat menginspirasi ya bagi saya ya untuk mengembangkan perpustakaan-perpustakaan yang memang belum maksimal ya. Resort Center Amikom ini menjadi salah satu referensi ya. Di sini ada ruang diskusi ya. Apabila nanti ada mahasiswa yang sedang ada tugas kelompok ya, bisa menggunakan ruang ini mungkin ya untuk berdiskusi. Ini kapasitasnya sekitar 8 orang ya, 8 sampai 9 orang untuk melakukan diskusi. Ini area diskusi 1, kemudian ini area diskusi 2 ya Bapak dan Ibu ya, luar biasa ini ya fasilitasnya. Kemudian area student gallery ya, student gallery ya, ini bisa kita melihat galeri-galeri dari mahasiswa. Kemudian ada mini cinema, ini Bapak dan Ibu luar biasa ya, ini ada mini cinema.
Jadi mini cinema ini adalah fasilitas yang ada di research center ya. Mungkin ada sesi pemutaran film ya untuk memberikan inspirasi bagi para mahasiswa yang sedang melaksanakan proyek ya, tugas akhir skripsi atau tesis. Ruang mini cinema ini bisa dipakai ya untuk memutar film-film yang nanti akan menjadikan referensi bagi mereka untuk menyelesaikan proyek. Kemudian masuk ke gedung 6 ya. Gedung 6 ini dulu saya belum ada ya, tahun 2008. Ini adalah basementnya, parkir mobil ya. Kemudian naik ke atas, kemudian masuk ke gedung 6 lantai 2 ya. Ini sepertinya difokuskan untuk kelas internasional ya Bapak dan Ibu ya. Di sini ada liftnya ya. Ada lift, kemudian ada ruang lab internasional ya Bapak dan Ibu ya. Ini adalah lab internasional ya. Tentunya ini adalah lab yang khusus ya, didesain, disiapkan untuk kelas-kelas yang bersifat internasional. Kemudian masuk lagi ke lantai 2 ya. Di lantai 2 ini adalah semacam sisi timur ya, gedung 6 lantai 2 sisi timur ya. Kemudian di sini ada area pendadaran Bapak dan Ibu. Jadi ketika dulu saya sidang ya, sidang tugas akhir, ini adalah ruang yang bagi bagian mahasiswa itu adalah ruang yang sangat-sangat membutuhkan konsentrasi dan persiapan matang ya. Ruang pendadaran ini adalah ruang sidang ketika mereka akan menyelesaikan tugas akhir ya atau skripsi untuk mempertanggungjawabkan ya perkuliahan yang dilaksanakan beberapa tahun ya. Kalau saya waktu itu adalah D3 ya, karena waktu itu saya mengambil manajemen informatika D3 dan saya waktu itu memang menggunakan salah satu ruang ini ya untuk melakukan sidang di depan para dosen penguji. Masih di gedung 6, di sini ada ruangannya ya. Ini adalah ruangan pendadarannya Bapak dan Ibu. Ruang sidangnya seperti ini ya. Ini adalah tempat mahasiswa ya. Kemudian nanti ini adalah papan tulis untuk presentasi, coret-coret. Ini ada LCD monitor dan di sini nanti ada meja dan kursi dosen penguji. Ya, jadi di sinilah nanti para mahasiswa mempertanggungjawabkan apa yang sudah diterima beberapa tahun di akhir waktu. Kemudian masuk ke area sinema gedung 6. Ya, di sini ada luar biasa ya, waktu itu saya belum ada seperti ini ya. Jadi ini adalah ruang sinema POV bawah ya. Ini bisa dipakai untuk pertemuan ya. Artinya pertunjukan ya, sinema ya. Ketika nanti ada beberapa kegiatan ya, baik itu mungkin wisuda ya atau nonton bareng dan sebagainya, ini bisa dipakai dengan kapasitas yang cukup banyak. Ini adalah ruang sinemanya. Kemudian masuk ke ruang sinema atas. Ini ruang sinema atas. Ya, luar biasa sekali ya. Dulu waktu saya belum ada ini ya. Ini ruang sinema bawah. Kemudian di sini ada juga animation museum. Ini ada museum animasi ya Bapak dan Ibu ya. Ini adalah karya-karya dari MSC Pictures ya. Badan usaha milik Amikom yang bergerak di bidang perfilman. Nah, ini adalah salah satu galeri ya, beberapa galeri ya, ada Abadan ya, film-film kartun ya yang telah meraih beberapa penghargaan baik nasional maupun internasional. Masuk gedung 7 ya Bapak dan Ibu. Gedung 7 ini juga belum ada ya waktu itu ya, luar biasa nih basementnya, lantainya keramik ya. Putih bersih. Kemudian ini adalah ruang kelas ya, gedung 7. Waktu itu tahun 2008 kalau tidak salah saya baru ada 3 gedung ya Bapak dan Ibu ya. Gedung Amikom 1, 2, 3 ya. Untuk yang gedung 4, 5, 6, 7 ini saya belum ada ya saat ini, sudah berkembang sampai ke gedung 7. Kemudian ini adalah lobbynya, masuk ke lab ya. Ini adalah lab
gedung 7 Bapak dan Ibu. Lab gedung 7. Luar biasa sekali ya, masih dengan dominan warna ungu ya. Itu Bapak dan Ibu ya sharing pengalaman saya. Mungkin Bapak dan Ibu yang saat ini ada siswanya atau ada anak-anaknya yang ingin kuliah di Amikom ya, saya sarankan bisa masuk ke Universitas Amikom Yogyakarta ya. Luar biasa sekali penghargaan yang sudah diraih oleh Amikom ya. Kemudian prestasi-prestasinya mahasiswa tidak hanya diajari bagaimana menjadi seorang profesional muda di bidang IT ya. Kalau saya waktu itu kan memang baru STIMIK ya, Sekolah Tinggi Ilmu Komputer. Tapi sekarang Amikom menjadi universitas, sehingga fakultas saya tidak hanya dari TI ya, banyak sekali. Bapak dan Ibu semuanya bisa melihat di situsnya Amikom ya. Di situsnya Amikom, Bapak dan Ibu bisa melihat fakultas-fakultas yang sudah ada di amikom.ac.id. Di sini ada beberapa hal yang bisa kita lihat ya Bapak dan Ibu ya. Di sini ada Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Fakultas Sains dan Teknologi, Pascasarjana MTI. Silakan kita bisa melihat, misalnya di Fakultas Ilmu Komputer ya, kita bisa melihat profilnya di sini. Silahkan ya Bapak dan Ibu yang saat ini ada siswanya yang akan kuliah ya di Jogja atau putra-putrinya ya yang akan kuliah ya. Saya punya rekomendasi Amikom ya, salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta yang punya prestasi dunia. Dan fasilitasnya sudah tidak diragukan lagi Bapak dan Ibu ya. Kita tadi sudah lihat bersama dari Amikom Virtual Tour ya, yang luar biasa sekali ya. Oh ya, satu lagi Bapak dan Ibu ya, ini kantin ya. Ini kantin waktu itu dulu saya belum seperti ini ya. Ini sudah tambah luar biasa sekali. Ini adalah kantinnya Amikom ya. Kemudian kita juga bisa masuk ya di sini di Amikom Virtual Tour-nya. Kantinnya juga sangat bersih sekali. Ini adalah kantin dari Amikom. Kemudian untuk parkirannya ya Bapak dan Ibu, ini adalah parkirannya, area parkir. Ini adalah parkiran. Kantin lantai 2 tadi ya. Lapangan basket. Ini adalah lapangan basket Bapak dan Ibu. Ya, dan parkir mobil. Demikian Bapak dan Ibu informasi dari saya ya terkait dengan pengalaman saya kuliah di Jogja di Universitas Amikom Yogyakarta, dan ini adalah Amikom Virtual Tour ya yang menurut saya sangat bagus sekali ya, menginspirasi bagi kita semuanya ya, untuk ternyata teknologi zaman sekarang sudah sangat luar biasa ya, tidak hanya gambar tapi dengan berbekal kamera ya 360 derajat kita bisa membangun sebuah sistem dokumentasi dan sistem informasi ya seperti ini. Terima kasih Bapak dan Ibu, jangan lupa tekan tombol subscribe ya dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan materi saya sebelumnya. Terima kasih Bapak dan Ibu, silakan share ya Bapak dan Ibu apabila dirasa bermanfaat. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan klik loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.